Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul 33,5 tahun. 33,5 tahun menunjuk kepada masa hidup Yesus di muka bumi. Sekalipun tidak ada catatan yang pasti tentangnya, namun secara umum umat Kristen menerima 33,5 tahun ini sebagai usia Yesus ketika menjadi manusia. Usia yang singkat namun syarat makna seharusnya bisa memberikan banyak inspirasi bagi kita, karena ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari 33,5 tahun hidup Yesus. Dimulai dari 0 sampai 12 tahun. Kelahiran Yesus pada zaman Herodes, Raja Yudea. Kemudian pada zaman Kaisar Agustus, Raja Romawi, Kaisar Agustus ini mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia masing-masing di kotanya sendiri. Penempatan Yesus di dalam rahim Maria terjadi dalam bulan yang ke-6 dari kehamilan Yohanes Pembaptis. Kemudian pada usia 8 hari Yesus disunat, dan Yesus dibawa ke bait Allah setelah genap waktu pentahirannya, yaitu 40 hari. Usia 12 tahun, Yesus dibawa kedua orang tuanya ke bait suci di Yerusalem pada hari raya Paskah. Usia 12 bagi tradisi Yahudi ini begitu penting, karena seorang anak laki-laki Yahudi mulai dikenakan hukum Taurat dan dilakukan upacara di bait suci yang disebut bar mitzvah. Dalam rangkaian itu, Yesus harus melakukan aliyah, naik, dan bema atau menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Dan di sana Yesus bertanya jawab dengan alim ulama. Usia 0 sampai 12 tahun ini adalah usia penting bagi seorang anak. Mengapa? Dalam Amsal 22 ayat 6 dituliskan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Jadi penting bagi orang tua untuk menanamkan iman, kebenaran, nilai-nilai kehidupan dalam usia 0 sampai 12 tahun ini. Kemudian apa yang terjadi pada usia 13 sampai 30 tahun? Dikatakan bahwa itu adalah 18 tahun waktu senyap atau silent period. Tidak ada catatan apa yang dilakukan Yesus dalam kurun waktu tersebut. Dan itulah yang menjadi celah bagi musuh-musuh Kristen untuk melakukan penyerangan terhadap kekristenan dan memunculkan berbagai macam spekulasi cerdik tentang apa yang dilakukan Yesus dalam kurun waktu yang disebut sebagai missing years. Ada beberapa tulisan atau penemuan yang cukup terkenal sehubungan dengan spekulasi tersebut. Contohnya adalah seperti Yesus ke India. Yesus dikatakan selama berada di India ia belajar pengetahuan spiritual. Kemudian Yesus kembali pulang ke tanah kelahirannya saat usia 29 tahun. Kemudian apa jawaban atau solusi dari kekristenan ini? Ternyata semua teori yang mencari-cari the silent period ini atau waktu senyap ini itu ternyata akan tinggal sebagai spekulasi cerdik belaka. Bahkan teori-teori seperti itu sebenarnya tidak akan muncul apabila kita memahami dengan baik kebudayaan dan agama Yahudi yang menjadi latar belakang kehidupan Yesus. Mengapa Yesus hanya ditampilkan hanya kelahirannya dari 0 sampai usia 12 tahun? Usia 12 tahun dan kemudian baru ditulis lagi setelah berusia 30 tahun. Dari perspektif Yahudi, hal itu bukan hal yang aneh, sebab menurut budaya Yahudi, seorang laki-laki baru boleh tampil di depan umum pada usia 30 tahun. Mulai usia 20 tahun tersebut, seseorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi. Sedangkan tahapan-tahapan pendidikan Yahudi
itu adalah dimulai dari Mikra atau membaca Taurat mulai usia 5 tahun. Kemudian Mishnah mulai usia 10 tahun. Kemudian Talmud pada usia 13 tahun. Dan mulai usia 20 tahun harus memasuki sekolah khusus Yahudi atau Bet Midrash atau madrasah. Setelah usia 20 tahun bisa melanjutkan pendidikan keimaman atau pengajar Taurat. Dan pendidikan ini berlangsung kurang lebih 10 tahun sampai usia 30 tahun. Bahkan dituliskan juga bahwa Yesus ini harus menopang kehidupan keluarganya sebagai tukang kayu. Dengan demikian jelas bahwa Yesus sepanjang usia 12-19 tahun tidak kemana-mana. Ia menjalani kehidupan sebagaimana layaknya anak-anak Yahudi, belajar dan bekerja sebagai tukang kayu. Dalam Lukas 2 ayat 51 dituliskan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan atau didikan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Kemudian dari usia 30 sampai 33,5 tahun Yesus memulai pekerjaannya. Sejak memulai pelayanannya, Yesus dicatat mengalami 3-4 kali perayaan Paskah, dan itu semua bisa disimpulkan pelayanan Yesus adalah kurang lebih 3,5 tahun. Umur yang cukup singkat, berkualitas, dan produktif. Usia yang sebenarnya terlalu muda untuk mati, dan ini menjadi dasar bagi penentang Kristen untuk menyerang bahwa jikalau Yesus itu seorang nabi besar, bahkan Tuhan, tidak mungkin wafat dalam usia semuda itu karena masih terlalu banyak yang harus dilakukan. Perlu diketahui bahwa misi Yesus datang ke dunia sebagai manusia bukan untuk menjadi nabi, pengajar, ataupun pembuat mujizat, tetapi menjadi juru selamat, penebus. Namun Yesus menggunakan waktunya di dunia dengan sangat efektif dan maksimal. Bahkan dicatat bahwa terkadang Yesus sampai tidak sempat makan. Apa saja yang Yesus lakukan? Ia mengajar. Dicatat bahwa Yesus mengajar lebih dari 30 topik atau pokok. Yesus juga mengajar 47 perumpamaan. Kemudian Yesus memberitakan Injil. Yesus melakukan 36 mujizat. Dan dalam kurun waktu 3,5 tahun, apa yang Yesus lakukan terhitung cukup banyak. Tidak ada seorang manusia, nabi, guru, atau tokoh apapun yang dapat menyamainya. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa sudah genap, selesai. Sekalipun tidak mudah bagi Yesus untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi dalam Yohanes 19 ayat 30 dituliskan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Yesus mengakhiri pertandingan dengan baik. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar dari kita mungkin telah mencapai usia 33 tahun bahkan lebih, dan sepertinya masih akan bertambah. Mari kita renungkan seberapa banyak kita sudah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tanggung jawab yang sudah Dia percayakan kepada kita. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dituliskan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.